Tokoh publik Bali Agung Manik Danendra AMD membedah bumi mengucapkan Rahajang Galungan Lan Kuningan bertepatan dengan Piodalan Ring Pemerajaan Agung Puri Tegal Denpasar Pemecutan yang digelar pada hari Purnama Sasih Karo Selasa tanggal 1 Agustus hingga Rabu tanggal 2 Agustus 2023 yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Pilihan kalimat membedah bumi merupakan kumpulan puja-puja yang membawa pada indahnya sebuah kehidupan di bumi pertiwi. Bumi tempat berpijak yang perlu dihargai dalam sebuah ritual yatnya. Sebuah ritual mulai dari cinta kasih, impian, harapan, semangat yang diwujudkan Agung Manik Danendra AMD dalam kesempatan Hari Suci Galungan dengan melakukan upacara yatnya Piodalan Ring Pemerajaan Agung yang dirangkai dengan pecaruan Pancesanak Medurga. Sinar taksu Bali yang begitu kuat memancarkan kesucian Bali dari kesakralan upacara ritual ini. Uniknya dalam upacara yatnya ini, sebagian besar mengikutkan generasi milenial dan generasi Z untuk ikut aktif berperan langsung dalam ritual upacaranya. Kreativitas anak-anak muda lewat seni lawang barong bangkum yang biasa dilakukan di hari setelah Galungan atau Manis Galungan juga turut menambahkan keunikan dari upacara ritual di Pemerajaan Agung Puri Tegal Denpasar Pemecutan ini. Agung Manik Danendra AMD yang bernama lengkap Dr. Ana Agung Ngurah Manik Danendra SH, MH, MKN dan tokoh sentral Puri Tegal Denpasar Pemecutan ini menyebut bahwa upacara ini sebagai wujud bakti kepada Sang Pencipta, Dewa Lelangit Leluhur dan kepada Bumi Ibu Pertiwi. Juga sebagai upaya terus mengajakkan bumi dengan yatnya khususnya di Bali yang harus tetap dilestarikan sampai ke seluruh tahapan generasi. Pesatnya arus iptek digitalisasi generasi milenial dan Z tidak boleh meninggalkan adat budaya adiluhung yang telah diwariskan para pendahulu, para leluhur. Om Swastiastu. Titiang sekeluarga besar Puri Tegal Denpasar Pemecutan ngucapin selamat Hari Raya Galungan Lan Kuningan Rahajang Rahina Suci Galungan Lan Kuningan nemu manting dering Purnama Sasih Karo. Titiang ngemargiang Piodalan bebangkit Pulau Timbal lan pecaruan Pancesanak Medurga. Sujud bakti titiang sekeluarga ring ide Sang Hyang Widiwasa ngemargiang yaknya dewa yaknya lan puniki wenten pecaruan budayatnya ring Mataran Pemerajaan. Suksemo manah titiang sareng sami misdayang margiang upacara yatnya sekadiniki mangdeja sami kiraga memulihin kerahyuan. Agung Manik Danendra AMD yang dikenal dekat dengan para milenial yang sempat viral dijuluki The Real Sultan Dermawan Bali dan pejuang Hindu Nusantara berkat aksi fenomenal dan ketulusannya mensupport pembangunan pura di Jawa dan Sumatera dan berbagai kegiatan seni budaya adat Bali. Melalui sanggar-sanggar seni muda-mudi Bali ini menegaskan kembali bahwa upacara agama itu adalah cinta kasih dan bakti. Visualisasinya nilai-nilai suci upacara agama Hindu ada dalam bentuk yatnya dan di Pulau Dewata Bali, yatnya itu tidak terlepas dari Banten. Tokoh yang dikenal dengan sosok yang punya perpaduan mumpuni antara kemampuan intelektual, spiritual, dan pemahaman agama yang tinggi ini lantas mengutip isi lontar yatnya Prakerti yang menyebutkan sebagai berikut. Sahananing bebanten pinake raganta tui, pinake warna rupaning ide betara, pinake anda buana. Artinya, semua bebanten adalah lambang dirimu sendiri, lambang kemahakuasaan Tuhan, dan lambang isi bumi alam semesta. Berdasarkan uraian lontar yatnya Prakerti ini, Banten memiliki 3 makna. Banten bermakna sebagai simbol manusia, baik lahir maupun batin, bermakna untuk melambangkan berbagai wujud kemahakuasaan Tuhan, dan Banten juga melambangkan keberadaan isi alam semesta.
Lebih lanjut, Agung Manik Danendra AMD menjelaskan bahwa upacara piodalan kali ini memakai tingkatan utamaning madya dengan bebangkit pula gembal lan pecaruan pancesanak mendurga. Mengutip kitab Samhita Swara disebutkan, arti kata caru adalah cantik atau harmonis. Upacara butayatnya itu disebut caru. Hal itu disebabkan salah satu tujuan butayatnya adalah untuk mengharmonisasikan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Dalam kitab Sarasamuscaya 135 disebutkan bahwa untuk menjamin terwujudnya tujuan hidup mendapatkan dharma, arta, kama, dan moksa, terlebih dahulu harus melakukan butahita. Butahita artinya mensejahterakan alam lingkungan. Untuk melakukan butahita itu dengan cara melakukan butayatnya. Hakikat butayatnya itu adalah menjaga keharmonisan alam agar alam itu tetap sejahtera. Alam yang sejahtera itu artinya alam yang cantik. Butayatnya pada hakikatnya merawat 5 unsur alam yang disebut Panca Mahabhuta, tanah, air, api, udara, dan eter. Kalau kelima unsur alam itu berfungsi secara alami, maka dari kelima unsur itulah lahir tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itulah sebagai bahan dasar makanan, hewan, dan manusia. Kalau keharmonisan kelima unsur alam itu terganggu, maka fungsinya pun juga akan terganggu. Makna daripada Dewa Yajna yang dilakukan sekarang mungkin adalah sujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, kepada leluhur sareng sami dan pecaruan Pancesanak Medurga. Itu adalah mengharmoniskan antara alam semesta dan makhluk hidup ciptaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengajakkan alam semesta ya sebagai wujud bakti kita, makhluk hidup ciptaannya Tuhan ya, manusia diberikan bayu sabda hidup dan semua yang dilakukan harus pun sesuai dengan pakem yang ada. Jadi pada piodalan ring daerah mangkin yang bertepatan dengan penampahan galungan Purnama Karo melakukan piodalan dengan upacara yajna, Dewa Yajna, dan juga kepada Buta Yajna, dan juga ring Rahina Galungan kita ketahui adalah merupakan hari besar, hari suci umat Hindu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemenangan Dharma melawan Adharma yaitu bisa kita terjemahkan dalam artian bahwa bagaimana kita hidup di dunia ini harus melakukan Dharma Swadharma sebagai bagian daripada masyarakat ya, yang kembali lagi bagaimana kita bisa mengajakkan alam semesta khususnya di Bali ya, yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan jagat dan akhirat. Agung Manik Danendra AMD yang dikenal sebagai tokoh yang tidak suka pamer, low profile, dan gemar berbagi, membantu pembangunan pura di Nusantara hingga viral dengan sebutan The Real Sultan Dermawan Bali, dan dikenal sebagai tokoh yang lahir dari keluarga puri yang dekat dengan semua lapisan masyarakat, dan cucunda tokoh legenda dua zaman I Gusti Ngurah Oko Pugur Pemecutan ini lantas mengutip sloka dalam Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka ke-14 disebutkan tentang proses berkembangnya makhluk hidup dari makanan. Dari hujan datangnya makanan, hujan itu datang dari yajna. Yajna itu adalah karma. Dalam Bhagavad Gita ini memang disebutkan hanya hujan. Namun dalam proses menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidaklah hanya hujan saja yang dapat melahirkan tumbuh-tumbuhan. Kelima unsur alam tersebut juga berfungsi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah, api atau matahari, udara, dan eter juga berfungsi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Peredaran kelima unsur alam itu melahirkan iklim serta siang dan malam. Karena itu upacara mecaru itu berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai spiritual kepada umat manusia agar memiliki wawasan kesemestaan alam. Ane madan malah pakai cara contoh murid tukang sami putra
sami rau semeton pecahyan dengken caranya alih-alih itu pangitang recang dewu kalau malu temen pertandingan istri-istri sambil pelisir yang sari tuh uang kupeng dia nanti cepat Hubungan antara manusia dengan alam haruslah berdasarkan konsep cakrayatnya, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Bhagavad Gita, bab 3 sloka 16. Ini artinya antara alam dan manusia harus menjaga kehidupan yang saling memelihara berdasarkan yadnya. Keberadaan alam ini karena yadnya dari Tuhan. Karena itu manusia berutang moral pada Tuhan dan alam secara langsung. Utang moral itulah yang disebut rina dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Sementara dalam Yajurveda bab 40 sloka 1 disebutkan bahwa Tuhan itu berstana pada alam yang bergerak atau tidak bergerak atau isafyam idam jagat. Ini artinya alam itu adalah badan raga dari Tuhan. Karena itu upacara mecaru itu berarti suatu kewajiban merawat badan raga Tuhan dalam wujud merawat alam. Sementara itu selama ini Agung Manik Danendra AMD yang sangat dikenal dekat dengan anak-anak muda Bali selalu konsisten dan tidak henti-hentinya mensupport kegiatan muda-mudi, anak-anak milenial dan generasi Z Bali melestarikan adat, seni budaya dan tradisi Bali yang adiluhung, di mana setiap desa adat juga punya keunikan tersendiri. Kali ini pun ditunjukkan dengan mendukung anak-anak berkreativitas seni ngelawang barong bangkung yang biasa dilakukan di hari setelah galungan atau manis galungan, mengarak barong bangkung keliling rumah-rumah di sekitarnya. Hal ini jarang dilakukan dan Agung Manik Danendra AMD menguatkan tradisi tersebut. Secara filosofis dan spiritual, sebenarnya ngelawang merupakan tradisi yang ditujukan untuk menolak bala atau petaka. Ritual ngelawang dilakukan dengan berkeliling banjar atau desa sembari menarikan tarian barong bangkung. Ngelawang diyakini untuk mengembalikan ketenangan dan kedamaian di bumi. Selama ini dengan berbagai kiprahnya yang fenomenal dan membuat semua orang berdecak kagum, Agung Manik Danendra AMD terus berada di garda terdepan menjaga Taksu Bali. Patut diteladani memang kiprah tokoh asal Puri Tegal Denpasar Pemecutan ini yang gemar berbagi dijuluki sebagai Sultan Dermawan dan dikenal sebagai pejuang Hindu Nusantara karena juga telah banyak membantu umat untuk membangun pura di banyak daerah di luar Bali di Nusantara. Sultan Dermawan AMD juga dikenal di banyak aktivitas keagamaan, mendirikan Pura Majapahit Trowulan, Pura Gunung Serawet, mensupport Pura Jati Alas Purwa Banyuwangi. Belum lama ini AMD juga menggemparkan Bali pasca menyerahkan bantuan 5 kapal boot nelayan yang bernama Panca Pandawa AMD for Asput kepada pemerintah Kota Denpasar yang diterima langsung Wali Kota Denpasar IKN Jayanegara di kawasan Pantai Padang Galak Sanur Denpasar pada Januari 2022 lalu.
Sebelumnya, Agung Manik Danendra AMD melakukan upacara Karya Agung upacara Pakelem Agung Pemahayu Jagat lan pemelastian Ide Ratu Betara Betari, Puri Tegal Denpasar Pemecutan di Pantai Matahari Terbit Sanur Denpasar pada November 2021. Dihadiri Wali Kota Denpasar, Ketua PHDI Bali, para penglingsir puri-puri se-Denpasar, dan undangan lainnya. Tujuannya mendoakan keselamatan jagat dan dunia. Bali 1 mengabarkan.